Untuk ujian tesis Pak Win ini nanti Pak waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk paparan lanjut hasil revisi seminar hasil bulan lalu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Ujian tesis ini ada nilainya, ada bobot SKS-nya, tidak sama dengan seminar hasil kemarin yang 0 SKS ya Pak Win, sehingga Pak Win diharap lebih tenang gitu ya, lebih lancar ketika menjelaskan dan menyampaikan paparan. Oke. Untuk itu mohon untuk bisa di-share materi yang akan disampaikan. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak bisa berdoa terlebih dahulu supaya lebih tenang dan lebih lancar. Oke. Oke, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Baik, terima kasih Prof. Emma. Pada hari ini saya melakukan uji tesis dengan judul analisis akurasi fotograf pixel per metrik pengukuran perimeter luka diabetic ulcer menggunakan two-dimensional assessment. Nah, saya sendiri Winky Arusandri, kemudian pembimbing satu saya Prof. Emma, kemudian pembimbing dua saya Pak Agung Budi Prasetyo. Kemudian terima kasih kepada Dewan Penguji yang sempat hadir pada hari ini, Dr. Andi Smioto, kemudian Pak Alfa Hedi Muhammad, kemudian Prof. Dr. Emma. Semoga majelis pagi kita hari ini mendapatkan jadi amal jariah kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk menindaklanjuti kemarin hasil revisi SPP dan rekomendasi tindak lanjut saya, kemarin ada 3 penguji. Pertama dari Dr. Emma, Prof. Emma, mengatakan bahwa metode yang digunakan untuk pengukuran itu harus dispesifikkan, yaitu pengukuran perimeter luka. Ini sudah saya lakukan dengan perubahan judul menjadi lebih spesifik yang merubah luas luka menjadi perimeter luka. Kemudian novelty-nya lebih ditonjolkan, ini juga sudah saya revisi di bab 4 halaman 69. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi, ini juga saya sudah perjelas di bab 5 halaman 89. Kemudian kesalahan-kesalahan perlakuan manual juga menarik untuk dibahas. Ini telah diulas pada bab 4 halaman 80. Kemudian hasil penelitian perlu dibandingkan rujukan. Nah, ini mayor perubahan di tesis saya, yaitu merujuk pada penelitian Dia Gioni, yaitu disampaikan pada bab 1 dan bab 3, itu menambahkan metode IMITO dan IMAGE-G. Kemudian urutan sesuai penomoran gambar ini, kemarin ada kesalahan gambar 410 yang saya perbaiki di bab 4, halaman 74, ini hanya letak posisi caption gambarnya saja yang salah. Kemudian general background saya kenapa harus diabetes, karena diabetes itu adalah penyakit mematikan nomor 6 di dunia. Rentang usianya 20-76 tahun, penderitanya adalah 450 juta jiwa diperkirakan penderitanya. Kemudian ini menurut laporan dari IDF. Indonesia itu peringkat ke-6 setelah Cina, Brazil, India, dan lain-lain. Penderitanya sebanyak 10 juta jiwa. Kemudian penderita seumur hidup itu tidak tersembuhkan antara 15-25%. Diabetes juga penyakit yang sukar sembuh, mengulang sekitar 30-40% di tahun kesembuhan pertama. Tahun pertama kesembuhan, maaf. Kemudian luas luka sama dengan pengobatan, metode pengobatan yang tepat itu berdasarkan perubahan luas luka selama pengobatan. Kemudian pengukuran luka itu masih manual menggunakan penggaris, jadi penggarisnya ditempel di luka, itu menyebabkan tidak steril dan menjadi contaminated agent bagi bakteri-bakteri baru di luka nanti. Nah, untuk fokus penelitian saya, pertama awalnya adalah penelitian pengukuran manual itu diukur dengan menggunakan penggaris seperti ini, ditempelkan ke lukanya. Yang diukur adalah panjang dan lebarnya luka, sehingga kalau diukur panjang dan lebarnya, maka yang terjadi adalah pengukurannya berbentuk persegi panjang. Nah, kalau bentuknya persegi panjang, berarti pengukuran luas luka ini menjadi tidak akurat. Kenapa? Karena di sini ada batas area yang bukan luka menjadi area luka, yaitu area kulit dihitung sebagai area luka. Nah, fokus pada penelitian saya ini, targetnya adalah saya akan melakukan perhitungan pada area tepi luka, bukan area persegi panjang tersebut. Kemudian, ini adalah sampel-sampel penelitian saya, beberapa sampel yang saya ambil, kita ambil sendiri data primernya, jadi kita foto, kita observasi luka-lukanya sendiri kepada pasiennya langsung, bukan data-data yang di-download. Kemudian ini adalah sampel penelitian PPM saya, PPM itu pixel per metrik, jadi ini adalah luka, nanti ini didekatkan dengan arupo marker, kita deteksi arupo markernya, kemudian kita
deteksi batas tepinya, kemudian kita improve, nanti akan terdapat perhitungan dari luas luka tersebut. Nah, untuk yang ini adalah pengukuran manual, biasanya menggunakan penggaris. Saya menggunakan metode baru yang belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan mika yang saya tempelkan ke luka. Jadi saya gambar sepanjang batas tepi dari luka tersebut, kemudian saya kasih kawat, ya ini adalah kawat timah solder yang bisa dibentuk sesuai dengan lukanya. Kemudian timah itu saya bentangkan untuk diukur panjang dari timah tersebut, maka saya dokumentasikan. Ini adalah metode baru untuk pengukuran luka khususnya di Pontianak. Kemudian rumusan masalahnya, saya ingin meneliti berapa besar tingkat akurasi pengukuran luka dibandingkan dengan manual dan in vitro dan IMAGE-G. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi tingkat akurasi tersebut. Nah, dari rumusan masalah itu, maka saya punya tujuan penelitian, yaitu saya ingin mengharapkan akurasinya lebih dari 90% dengan metode-metode yang lain itu. Kemudian penelitian dilakukan untuk menentukan faktor penentu apa yang menjadi akurasi terbaik dalam penelitian ini. Apakah misalnya tingkat pencahayaan, warna kulit, kemudian besar kecilnya piksel. Batasan masalahnya, pengukuran luka ini dibatasi oleh luka diabetes saja di klinik Petamura Pontianak, kemudian objeknya ada 3, rentang umur 30-60 tahun, kemudian alat yang digunakan yaitu IMITO, IMAGE-G, kamera, Python, OpenCV, library Arupo, dengan kontur teknik kontur image processing, kemudian menggunakan Gaussian filter untuk memperhalus batas lukanya, kemudian akurasinya dalam satuan milimeter. Kondisi luka yang dapat diukur adalah kondisi yang terlihat dengan jelas lukanya. Kemudian luka yang diukur adalah 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Maaf, 2 dimensi bukan 3 dimensi, yaitu lebar dan tingginya saja. Kemudian posisi kemiringan 80-90 derajat Celcius, 900 lux, artinya dalam ruangan tetapi masih dapat cahaya masuk. Kamera yang digunakan pengukuran luka 3:4 dengan 10 megapiksel minimal, kerapatan 1 inci per ppi, maksimal hasil gambar yang dihasilkan adalah 12 megapiksel dan minimal 800 x 600 piksel. Kemudian luka nanti kita resize jadi 256 untuk lebarnya dikali rasio agar rasionya tidak berubah. Untuk metode penelitian saya ada perubahan sedikit karena ada tambahan metode. Ini adalah metode penelitian saya menggunakan ppm, kemudian ini pengukuran manual, kemudian ini pengukuran dengan IMITO dan IMAGE-G. Hasil semuanya itu akan saya selisihkan dan saya buat laporan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat kuantitatif, kooperatif yang membandingkan beberapa metode yang ada. Kemudian untuk pengumpulan data, saya menggunakan data primer, data kita ambil sendiri, kemudian kita foto sendiri, kita datangi pasien sendiri, dan dikumpulkan dengan Google Form. Kemudian untuk analisis lukanya, saya menggunakan independent t-test dengan standar deviasi 5%. Bahan penelitian yang pertama yang penting adalah ada ada Python, Streamlit, dan OpenCV. Ini adalah tampilan dari awal dari aplikasi yang saya buat. Kemudian Aruko Marker ini memegang peranan penting di penelitian saya generate-nya menggunakan link ini. Nah, ini kita lihat dictionary-nya menggunakan 5x5 dengan marker size-nya adalah 30 mm. Maksudnya 30 mm di sini adalah semua sisi dari Aruko Marker adalah 30 mm. Nah, Aruko Marker ini sangat penting bagi saya. Kenapa? Dalam penelitian ini akan membandingkan Aruko Marker dengan objek yang akan saya ukur. Misalnya di sini 30 cm mewakili 100 piksel, maka setiap garis tepi dari 100 piksel itu adalah 30 mm. Ini adalah IMAGE-G, kemudian ada IMITO, ini perbandingan dari IMAGE-G dan IMITO yang dipublish oleh Diagioni tahun 2021. Kemudian mungkin saya skip saja Bu untuk videonya karena waktunya agak lama ya. Kemudian ini ada objek penelitian saya, ada gambar luka dari A sampai ke G. Ini adalah gambar aslinya, kemudian ini hasil dari perhitungan, dan ini hasil dari perhitungan manual. Nah, ini yang penting adalah tabel hasil penelitiannya, tabel akurasinya. Kita lihat bahwa di sini manual sekitar 143 mm, kemudian ppm 141, dan IMITO dan IMITO sekian. Nah, selisih dari parameter itu adalah ppm itu dikurang manual hingga dapatlah selisih seperti ini, kemudian IMITO dan IMAGE-G sekian. Kemudian errornya kita kalkulasi errornya sekian.
Kemudian kita bisa lihat kalkulasi error yang paling tinggi itu ada di image G pada gambar C sebesar 18,512 mm. Kemudian yang kedua adalah INITO pada gambar E yaitu 17,7 mm. Kemudian disusul dengan ppm yang paling rendah yaitu gambar D 7,24 mm. Kemudian rangkuman dari tabel uji akurasi ppm, saya mengambil satu sampel saja. Kemudian kenapa ada error yang terbesar, yaitu gambar D sebesar minus 0,06%, itu karena kalau kita lihat di sini, bahwa ini kalau yang gambar garis hijau itu adalah menunjukkan digital planimetry ya, PPM, kemudian yang kuning ini adalah manual. Kalau manual itu mereka mengarsirnya mendapati luka yang sudah kering. Nah, kalau yang PPM itu mendapati luka yang basah. Seharusnya itu adalah luka yang basah, bukan luka yang kering. Nah, itu menjawab salah satu tujuan penelitian saya. Kemudian kenapa mendapat error yang terkecil? Karena sebesar 0,0%. Ini kita lihat bahwa luka dan kulitnya terlihat jelas, jadi untuk manual dan PPM tidak masalah untuk membedakan warna kulit dan lain-lain, sehingga hasilnya akan menjadi akurasi. Kemudian langkah selanjutnya saya menggunakan menghitung t-test homogen, di mana tujuan t-test homogen ini adalah mencari apakah ada perbedaan signifikan antara dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. X dan X1 dan X2 ini, X1 adalah manual, kemudian X2 adalah yang ppm. Dengan rumus seperti ini, nah nanti kesimpulannya akan didapat tidak ada perubahan nilai ukur jika T hitung kurang dari T-table. Sebaliknya, terdapat perbedaan nilai ukur jika T hitung lebih dari atau sama dengan T-table. Kemudian untuk standar deviasi 5%-nya itu diketahui nilai referensinya adalah 0,05 baris 6 kolom 6 dapat kita cari di link ini tersebut. Kemudian didapatlah F hitung kurang dari F table. Maka persamaan yang akan saya gunakan untuk mencari T hitung adalah persamaan homogen. Langkah yang terakhir adalah saya mencari pencarian di T distribution table pada link ini. Kemudian saya mencari nilai yang mendapati nilai bahwa 2,179. Hasil akhirnya adalah T hitung kurang dari T-table, di mana T hitungnya tadi 0,005535, kemudian kurang dari 2,179, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada dua buah nilai variabel pengukuran manual terhadap pengukuran digital planimetry. Kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil 7 sampel data mendapatkan rata-rata error akurasi ppm sebesar 2,29%, INITO 9,29%, IMAX G 10,33%. Kemudian nilai tertinggi dari ppm itu 7,24 dan terendah 0,49%, 0,49 mm. Persentase tertinggi adalah 0,09, 0,06, terendah dan 0,00%. Sedangkan pada INITO terdapat selisih sebesar 17,70 mili, terkecil 0,46 mili dengan persentase error 0,00% hingga 0,18%. Hasil ukur IMAX G mendapatkan selisih 3,20 mm hingga 18,51 mm dengan error presentasinya 0,03% hingga 0,28%, sehingga didapat kesimpulan bahwa untuk ppm mendapatkan error terkecil, kemudian disusul oleh INITO, kemudian disusul oleh IMAX G. Faktor yang mempengaruhi hasil akurasi adalah belum ada metode pengukuran manual yang dapat mengukur secara akurat dan luas luka diabetesnya. Jadi saya tadi menemukan salah satu metode untuk pengukuran manual tersebut. Kemudian gambar harus dilakukan dalam pencahayaan minimal 900 lux. Jika di bawah itu gambarnya akan gelap sehingga nanti ppm-nya akan sulit untuk mendeteksi luka. Resolusi minimalnya adalah 800 kali 600. Ini wajib karena nanti kalau di bawah itu maka resolusinya akan sangat buram. Gambar harus diukur, diambil pada sudut kemiringan 80 hingga 90 derajat. Posisi landscape dia tidak bisa portrait, bisa di mirror, bisa di flip, tetapi tidak bisa dalam keadaan portrait. Posisi aruku marker, nah ini posisi aruku markernya biasanya dipegang seperti ini, hingga bagian hitamnya ini tertutup oleh jari.
sehingga nanti akan kita atasi dengan memberikan sebuah sebuah handle di situ ya, untuk agar nanti jarinya tidak kena bagian yang area yang hitam. Nah, sekarang yang terakhir adalah saran untuk penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya mungkin diharapkan untuk menggunakan metode artificial intelligence, deep learning, menggunakan dataset, UNet, SegNet, dan lain-lainnya. Pada sebelumnya saya sudah melakukan itu ya, membuat metode deep learning-nya, artificial intelligence-nya dengan UNet. Nanti akan saya buat untuk next project lah, bukan untuk project ini. Baik. Kemudian bagi praktisi itu seringkali Nika itu bergeser, menyebabkan luka itu tidak akurasi, tidak presisi. Kemudian bagi perawat luka melakukan perbaikan atau melakukan pembuatan metode pengukuran luka yang lebih layak dan lebih akurat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Emma. Terima kasih banyak Pak Win atas paparan tindak lanjut saran-saran SAPT bulan lalu. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Kita mulai dari Bapak Dr. Andi Sunyoto. Mohon arahannya Pak. Terima kasih Prof. Emma. Selamat siang Pak Win ya. Oke, cukup menarik Pak ya apa yang dipaparkan tadi. Cukup banyak pekerjaan yang dilakukan ya. Oke, kita mulai nih, kita review dari hasil yang Bapak lakukan. Pertama, saya selalu selalu akan mencari ketika ada klaim-klaim yang menyatakan pertama kali gitu ya. Oke, karena saya sendiri belum berani mengatakan seperti itu, karena biasanya kan kadang-kadang pertama kali itu mungkin kadang-kadang kita belum, karena jarang baca sehingga kita seolah-olah kita yang pertama gitu kan ya. Oke, kalau dilihat dari hasil tadi, pertama tadi mengusulkan ya metode manual untuk pengukuran ya. Maaf Pak Anggi, kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Win tadi dengan mengukur menggunakan apa tadi? Tenol ya, timah tadi ya. Oke, itu tadi itu sebenarnya kalau kita maaf nih ya, pelajaran SD sudah dilakukan Pak ya. Bagaimana mengukur benda yang tidak beraturan ya bentuknya. Ya. Itu seperti itu. Jadi bentuknya misalnya mengukur peta. Peta itu kan ujungnya juga tidak beraturan ya. Sehingga biasanya dulu menghitungnya jemaah itu dikasih benang, suruh ngasih benang, kemudian dilekuk-lekukkan sehingga nanti bentuknya terus diurai tadi, kemudian dihitung panjangnya. Jadi kalau menurut saya itu klaim, saya selalu tergelitik, selalu mencari apakah benar-benar kayak gitu ya. Itu sebenarnya kan caranya sama dengan yang tadi. Ya, cuman media yang dipakai mungkin dengan tenol atau tadi apa nggak tahu namanya apa, supaya lengkuannya lebih presisi gitu ya. Kemudian satu lagi tadi kalau pakai penggaris katanya menempel, saya nggak tahu kalau pakai tenol juga menempel apa enggak. Ya, artinya tadi ada beberapa kontradiksi menurut saya ya. Kalau tadi penggaris pakai tenol, penggaris menempel, kalau pakai tenol, bener ya, tenol ya? Iya Pak. Pakai tenol solder kan ya? Ya. Atau sejenisnya lah gitu ya. Itu nanti menempel apa enggak. Kalau saya tempelin. Ya sama aja, kalau penggaris kan juga boleh nggak ditempelin. Jadi apa alasannya, maaf nih ya, karena saya selalu tergelitik dengan klaim-klaim seperti itu, apakah karena saya khawatir nanti adalah menjadi hal yang orang yang pertama orang di ini malah kebalikan gitu ya. Artinya karena kita sebenarnya mengekor dengan apa yang kita pernah dilakukan oleh orang lain, jangan sampai kita klaim itu adalah sebagai penemuan kita ya. Sebenarnya ya, gitu. Itu. Saya mau konfirmasi dulu Pak, ini bukan memang yang dikatakan Bapak benar sekali, saya belum berani mengklaim seperti itu, tetapi saya berani mengatakan itu untuk di Pontianak itu pertama kali Pak. Karena di Pontianak itu sendiri, kita punya klinik Pak, klinik. Maaf. Kalau kita ngomong militer nggak usah ngomong daerah dulu ya. Ya. Karena itu umum ya. Klaim Bapak tadi umum ya, general ya. Oke. Ya itu tadi kalau hanya mengukur seperti itu, maaf ya, itu di SD sudah diajarin Pak bagaimana mengukur peta. Contohnya itu ya, peta itu kan ujungnya tidak kotak, tidak ini kan, tapi bergerigi. Itu pakai apa? Pakai benang ya. Intinya adalah menggunakan alat yang bisa dilekuk supaya nanti ketika sudah jadi maka ini sama jika misalnya mengukur kolam yang bentuknya tidak kotak, tidak persegi atau tidak apa ya, misalnya mengukurnya pakai kayak gitu, pakai benang, kemudian setelah jadi ditarik lurus ya berapa panjangnya. Itu sebenarnya bukan mengukur luas tapi misalnya mengukur keliling ya. Keliling Pak, perimeter. Keliling atau perimeter sebuah ininya ya. Itu aja Pak.
Siap. Supaya kita nggak istilahnya apa ya? Kita mau belajar terus lah gitu ya. Nah, kalau kita udah klaim gitu, nanti khawatirnya malah kita menjadi ini ya. Oke, itu kalau seperti itu. Jadi kan dia kan sebenarnya mau mengukur berapa tadi luas ya. Keliling Pak, perimeter. Bukan Perimeter. area Pak, iya perimeter. Pak. Area. Bukan area Pak, perimeter. Bukan area, oke. Keliling ya, keliling. Ya. Kalau di Luka sendiri itu keliling atau luas? Nah, ada dua Pak. Yang pertama area dan perimeter, tapi di sini saya mengambilkan perimeternya Pak. Oke, tantangannya sebenarnya di luas ya. Kalau Kalau luas bisa dilakukan Pak, tapi untuk uji akurasi yang dengan manual itu tidak bisa dilakukan Pak, karena pengukuran manual itu kan segi 4 Pak. Misalnya kan gini, apa yang kita bandingin dengan manual ya. Pertanyaan saya, jadi rujukannya itu apa ya? Dikatakan bagus yang mana itu jika apa Pak? Untuk patokannya kita menggunakan manual, tetap menggunakan manual karena rasionya pasti 1:1 Pak, tidak ada perubahan. Jadi semuanya kita bandingkan dengan manual, baik IMITO maupun IMAGE-nya kita bandingkan. Berarti ini membandingkan antara pengukuran manual dengan PPM Pak. Kemudian nanti kita lihat sandingkan dengan IMITO dan IMAGE. Oke, tujuannya apa tujuannya? Membandingkan dengan manual itu mencari bagus yang manual atau bagus yang apa atau gimana Pak? Enggak, manual tetap yang pasti rasionya 1:1. Gini Pak, bahasanya gini. Untuk mencari data kebenaran saya menggunakan cara manual pengukurannya. Karena tadi sekilasnya Bapak membandingkan manual itu jelek gitu loh ya. Gitu. Jadi manual itu salah gitu kan ya. Tadi kan misalnya tadi ada yang basah, ada yang kering. Kalau manual tuh ngitung yang keringnya, kalau yang basah ngitung yang ininya. Itu standarisasi dari keperawatannya Pak. Jadi ada standarisasi keperawatan. Biasanya yang memegang itu kan profesor Pak di klinik kita. Yang biasanya menggambar adalah profesor. Ini mungkin yang menggambarnya adalah mahasiswa Pak. Jadi mereka tahap belajar. Harusnya yang diukur itu adalah area basah. Tadi kan Bapak klaimnya kan kalau manual ukurnya yang kering kan gitu. Tadi lah dipresentasikan kayak gitu. Ya kalau manual ngukurnya harusnya yang basah Pak, jangan yang kering maksudnya. Nah iya kan tadi kan perbandingannya kan Bapak menyalahkan ukur yang kering gitu kan ya. Iya benar Pak. Yang itu dilakukan secara manual ya. Iya. Nah ya itu kan berarti kan artinya kalau pertanyaannya ya bilang aja ukur yang basah gitu kan. Atau ngukurnya waktunya yang berbeda. Jangan-jangan ngukurnya waktu yang berbeda. Sebenarnya dulu itu adalah ukuran yang basah. Saat mungkin 2 bulan sebelumnya. Sekarang Bapak karena sudah ada penyembuhan, maka yang berkurang adalah ukuran yang keringnya. Sekarang yang kering sudah ada kering, sehingga itu basahnya berkurang. Gitu kan. Itu kan ada time waktu pengukurannya. Jadi mungkin itu ya. Menurut saya sih yang perlu digarisbawahi adalah di bagaimana mengukur metode pengukuran perimeternya. Ya, kalau manual tidak manual saya itu oke. Yang penting berarti kan data yang benar adalah manual, ya benar ya? Ya, data yang benar adalah manual. Data yang benar adalah manual yang Bapak ukur menggunakan T0 tadi ya? Iya. Ada berapa data, Pak? Ada 7, Pak. Ada 7 sampel data. 7 data? Iya. Berapa bentuk luka, Pak? Bentuknya ada 7, Pak. Sesuai dengan sampel bentuk data. Kalau orang melihat nih, bagus yang ini, bagus metode bla bla bla, kemudian berapa datanya? 7. Kalau saya udah nggak percaya duluan, Pak, karena Pak kurang general ya, kurang mewakili gitu ya. Sebenarnya untuk data itu kita banyak Pak ngambil hampir 100 lebih, tapi karena ini kita langsung foto ke pasiennya, jadi kita harus menunggu pasiennya siang malam Pak, jadi kita nggak tahu kapan datang pasiennya, itu yang membuat kita kesulitan, apalagi di zaman sekarang yang COVID sekarang. Ya, oke. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan case-nya di sini adalah yang kalau Bapak mau mengambil lebih up lagi, lebih tinggi lagi levelnya, sebenarnya kan bagaimana mengukur perimeter. Ya. Ya, case-nya kebetulan adalah luka gitu kan. Tapi sebenarnya kan perimeter itu berlaku untuk banyak hal ya. Ya. Nah, itulah yang sehingga karena Bapak membatasi hanya luka di diabetes, ya diabetik itu sehingga datanya dikit. Padahal sebenarnya yang diusulkan adalah bagaimana mengukur perimeter. Artinya apa? Perimeter itu tidak harus luka kan gitu ya. Ya. Bisa banyak hal ya. Nah, kalau kita mau mengukur dari perimeter ya. Nah, itu. Jadi itu case-nya. Dan sebenarnya kalau Bapak mau lebih ini lagi mencari dataset tentang perimeter. Ya, menambah menjadi dataset yang sudah ada perimeter sudah ada datasetnya, sudah ada ukurannya.
Tapi di sini saya khususkan Pak, saya menggunakan metode ini untuk mengukur membandingkan Arupo marker ini dengan membandingkan dengan parameter. Saya paham. Ini kan hanya untuk kalibrasi, Pak. Iya, tapi yang untuk di datasetnya itu sendiri tidak ada yang Arupo marker Pak di sini. Iya, saya paham. Itu sebenarnya kan untuk apa kalibrasi. Gini maksudnya kan gini. Aurokrometer itu kan bentuknya kan selalu tetap, ya. Maksudnya bentuknya selalu tetap, panjangnya selalu tetap, ya. Nanti sebenarnya kan diukur apalah? Diukur adalah membandingkan antara jumlah piksel yang ada di aurokrometer yang sudah ada ketahuan fisiknya berapa sentinya dibandingkan dengan yang ada di, kan sebenarnya pengen mencari perbandingan. 1 piksel di aurokrometer itu kan setara dengan misalnya 5 mm kan gitu. Atau 1 piksel itu mewakili sekian, itu akan dibandingkan dengan jumlah yang ada di perimeter yang Bapak ukur, kan sebenarnya itu targetnya itu. Itu kayak gitu. Kalau mau bagus nggak seperti itu Pak, tanpa marker malah gitu kan. Tanpa marker nanti membandingkan dengan yang objek pembandingnya itu agak sulit Pak. Nah itu tantangannya di situ ya, bagaimana kita membandingkan. Bapak pertama itu bisa juga nanti mengukur ya. Bisa jadi nanti bisa mengukur juga ya, misalnya Bapak hanya mengukur pergelangan kakinya, itu kan udah ketemu sebenarnya pergelangan kakinya. Atau ginilah, kalau misalnya kalau pergelangan kakinya berapa, artinya apa, piksel sekian itu sebanding dengan berapa senti. Sebenarnya kan targetnya itu piksel sekian itu sebanding dengan berapa senti atau berapa mili, tergantung dari ininya tergantung dari apa yang kita targetkan. Kalau targetnya adalah semakin presisi, tentunya kan dia akan semakin tinggi juga ya, semakin ini supaya kita kan target sebenarnya aurokrometer itu nggak cuma untuk mengetahui aja. Dan sebenarnya bentuknya tidak harus aurokrometer kan. Ya tidak harus aurokrometer. Bapak bisa mengambil kalibrasi dari bagian-bagian lain. Kebetulan sekarang yang dipakai adalah aurokrometer. Ya, Bapak menggunakan penggaris pun sebenarnya bisa gitu kan. Iya. Penggaris yang ditaruh di lengan gitu udah cukup gitu untuk bisa mengetahui rasio. Atau kalau Bapak pengen langsung, itu Bapak bisa menggunakan, Bapak pernah dengar stereo kamera? Iya, stereo kamera. Stereo kamera itu bisa dipakai. Kenapa? Karena stereo kamera itu bisa menghasilkan dip. Ya, bisa menghasilkan jarak. Nah, jarak itu nanti untuk membandingkan antara piksel itu dengan piksel kenyataannya. Ya, kalau hal itu pernah saya tanyakan. Hal itu pernah saya tanyakan ke Pak Andi waktu semester 2, Pak. Saya konsultasi sama Pak Andi. Pak Andi menyarankan untuk stereo kamera, tetapi karena budget untuk membuat stereo kamera itu, membeli stereo kamera itu sangat besar, Pak. Ya, makanya kita lihat apanya dulu kan itu. Bapak juga bisa menggunakan fasilitas Kinect juga ada, atau mungkin HP itu sebenarnya sekarang sudah ada, Bapak. Kalau mungkin Bapak mau foto dari HP itu kan ada sekarang banyak ya, ada beberapa kamera yang ada di situ, kemudian termasuk ada sensor infrarednya dan seterusnya. Artinya kita semakin markerless semakin bagus kan sebenarnya kan gitu ya, semakin tidak menggunakan alat tergantung pada alat yang lain itu sudah semakin bagus. Sebenarnya kan kita pengen tahu ya perbandingan antara per pixel itu mewakili berapa per pixel itu mewakili berapa unit ya, berapa unit satuan dalam ukuran yang sebenarnya kan itu aja. Bapak bilang pakai Aruko ya, Aruko. Itu. Yang menarik lagi kalau saya lihat di naskah Bapak ini itu kan perhitungan perimeternya malah nggak muncul ya, sehingga muncul perimeter gitu ya. Perhitungan perimeternya ada Pak. Sebenarnya perhitungan perimeter itu nggak usah dihitung, nggak apa sih, dihitung jumlah pikselnya nggak sudah ketahuan ya. Soalnya itu menggunakan langsung algoritma dari Python-nya, Pak. Nah, pakai apa, Pak? Itu yang perlu di garis ini ya. Pakai Python, Pak. Enggak, maksudnya gimana cara kerjanya, gimana, Pak? Sebenarnya kan itu sebenarnya kalau kita amati kan, kalau menurut saya ya, menurut di ekspor, Bapak bisa mengekspor, itu kan deteksi tepi ya. Iya, deteksi tepi. Bukan deteksi tepi, tapi namanya adalah kontur. Kontur image. Deteksi kontur, bukan deteksi tepi ya. Kontur itu dihasilkan dari tepi gitu kan ya. Jadi Bapak kalau menurut saya lebih fokus ke situ ya, itu lebih bagus sih menurut saya. Jadi bagaimana deteksi kontur ya, Bapak bisa menggunakan algoritma deteksi kontur itu yang menurut saya akan jadi lebih bagus ketika dibahas itunya. Ya.
Bukan aurokurnya. Kenapa? Aurokurnya bukan bikinan kita masalahnya kan itu ya. Bukan bikinan kita, kan bikinan orang kan gitu ya. Jadi kalau mau itu punyanya Tajida itu juga bisa kalau Pak cari nanti bagaimana cara mengukur, mencari kontur ya. Mencari kontur. Kan itu kontur ya. Ya, kontur Pak, kontur image. Kontur ya. Dan biasanya kan diawali dengan edge detection, deteksi tepi dulu, kemudian baru diambil konturnya. Ya. Ya, konturnya. Tetapi kalau saya amati di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan dimensi ya. Dimensi cara mengukur luas Pak ya, ada elipsnya. Areanya juga ada luasnya Pak. Nah itu yang elipsnya tapi nggak dipraktekin atau gimana? Yang elips ini Pak, sebentar saya share screen saja Pak. Ya kan dia kan dengan mendekati dengan pengukuran elips ya. Ya, ini Pak. Oke. Kan ada elipsnya ya, pengukuran elips ya, itu kan dengan mau berusaha mengukur luas ya. Mengukur perimeter Pak, tidak luas. Oh, mau mengukur perimeter. Yang hasilnya berupa apa Pak? Ini hasilnya datanya seperti ini Pak. Hasil perimeter itu berarti apa Pak? Kalau misalnya itu perimeter keliling Pak, hanya keliling. Keliling dalam satuan unit maksudnya. Ya, unit. Dalam 1 unit milimeter. Unit milimeter kan ya? Milimeter. Itu kan tinggal dikonversi aja Pak. Berapa jumlah piksel yang ada pada perimeter itu dikalikan berapa 1 unit pikselnya? Ya ini Pak, sudah ada di dalam rumus ini, saya tampilkan di sini, biar nanti kita nggak bingung Pak. Iya, kalau ditanya bagaimana cara munculnya angka itu gimana Pak? Menggunakan logika algoritmanya Pak, ada di, sebentar saya... Maaf, tadi Pak, coba dimunculkan Pak. Gimana Pak? Kalau di sini ada area loh Pak. Yang ya ini ada area, memang ada area, tapi saya fokusnya ke perimeternya Pak. Nah, kalau kita lihat kan di sini estimated areanya adalah res-nya EST ini adalah 2,2663, kemudian resolusinya adalah res di pangkat 2 hasilnya sekian piksel. Kemudian ini kan kelilingnya sekian gitu ya maksudnya. Ya, perimeternya ini. Kenapa areanya dihilangin Pak? Kenapa nggak dipakai, nggak difokuskan Pak? Ya tadi saya katakan bahwa lagi orang dilihat keliling sama melihat luas kira-kira enak mana kalau luka? Memang enak luas Pak, tapi untuk yang pengukuran manual itu kan tidak bisa kita hitung luasnya Pak, karena luasnya hanya panjang kali lebar saja. Nah, makanya tadi kalau saya sarankan kalau kita targetnya perimeter dan atau luas luka, ya kita cari aja sebenarnya luka itu kan sebuah perimeter yang kita hitung luasnya kan gitu ya. Iya. Nah, tidak harus ini ya. Ada rumusannya Pak untuk merubah tadi? Ada Pak. Di mana Pak rumusnya Pak? Di naskah aja Pak, bisa ditunjukin Pak di halaman berapa Pak? Sebentar. Share screen. Desktop search. Rasio, kemudian luas lukanya, nah ini untuk rumus rasionya Pak menggunakan seperti ini. Kemudian nanti di dalam... Mana Pak? Rumus itu mana rumus itu Pak? Sebentar Pak. Rumus rasionya tadi ada di atas Pak. Kemudian ini untuk... Sorry. Mana Pak? Rasio itu didapat dari mana? Nih, ini rasionya, misalnya rasionya adalah 256. Enggak, rasio atau apa? Bener, width itu rasio, enggak kan ya? Enggak Pak, ini maksudnya rasio di sini adalah resize image Pak. Jadi kita menggunakan width-nya itu 256, tadi saya katakan 256, maka untuk mencari
height-nya itu adalah weight kali rasio. Yang ditanyakan rasionya, Pak. Rasionya dihitung dari mana? Karena Rasio kata kuncinya sebenarnya rasio tuh. Kata rasionya ketemu kan malah tinggal dikalikan aja. Ya, rasionya dari ini Pak, dari 256 ini 0,75, misalnya di sini rasionya ada 0,75 ini Pak. Kita lihat di dalam sistemnya ada 0,75. Nah, oke. Rasio itu didapat dari mana, Pak? 0,75 itu, Pak. Kata kuncinya sebenarnya di rasio. Kan rasio ini harusnya didapat dari ya dari hasil dari apa tadi? Marker tadi kan. Iya, benar Pak. Kalau ini bukan untuk markernya Pak, ini untuk resize gambarnya, image-nya. Jadi Pak, saya ulang lagi nggih. Harusnya rasio itu kan didapatkan dari marker ya. iya Pak, benar. Tapi di sini rumusnya maksudnya untuk resize image Pak. Iya, kan pertanyaan saya kan adalah rasionya. Rasio Pak ya. Rasionya didapat dari mana? Rasio ketemu itu nanti kalau ngitung weight, untungnya tinggal dikalikan aja dengan rasio, Pak. Pixel aslinya berapa dikalikan rasionya. Untuk itu mungkin saya belum ditampilkan di ini Pak, tapi untuk perhitungan secara ininya seperti ini Pak. Itu kan hasil dari sistem, Pak. Makanya yang penting adalah bagaimana Bapak menerangkan rumus yang ada itu ya, rasio itu didapatkan dari mana, kemudian nanti kan berapa jumlah aslinya, lebar aslinya kan tinggal dikalikan pixel kali rasionya. Width-nya tadi dikalikan rasio itu adalah berarti nyatanya kan ya, lebar nyatanya. Baik, itu mungkin belum dimasukkan dituliskan Pak, tapi untuk ininya ada pengukuran rasionya. Oke, itu harusnya Bapak bongkar dari saya nggak tahu di Aruku itu ada nggak ininya ya. Intinya kan sudah ada apa istilahnya ya? Ya. Pengukuran yang fix ya sebagai apa pembanding itu kan sebenarnya kan Arukunya itu. Sebenarnya kita cuman tahu itu ya, kita pengen tahu satu pixelnya itu mau berapa mili atau berapa senti itu kan ya. Ketemu rasio nanti kalau mau mengukur kenyataannya tinggal dikalikan per pixelnya. Siap. Untuk yang di Aruko markernya ini Pak, supermeternya Aruko perimeternya adalah dibagi 12. Kemudian kita deteksi nanti perimeternya berapa di sistem itu, kemudian kita bagi 12 di sini. Ini kalau terlalu terpaku pada library kayak gini Pak, Aruko meter nggak tahu Aruko meter cara ngitungnya, nggak tahu Pak. Saya tahu ngitungnya Pak, cuma rumusnya saya belum tampilkan di skrip naskah saya. Nah, itu yang penting itu nggih. Nah, yang penting itu tambahkan nanti ya Aruko. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita kita lihat lebih ke atas lagi sebenarnya maaf Pak ya, ini adalah pengukuran standar yang kita bisa digunakan di dalam image processing ya. Maaf nih bukan hal yang sangat baru gitu kan, ini sudah memang seperti itu yang kita lakukan ketika kita mau melakukan di image processing ya. Kalau kita mau melakukan step by step memang seperti itu ya. Oke, kemudian oke Pak, cara pengukuran ini munculnya dari Pak akurasi Pak ya? Gimana Pak? Tadi ada akurasi Pak ya? Enggak ada Pak. Ukurnya gimana Pak? Apa yang dihasilkan dari perbandingannya menghasilkan apa Pak? Pengujian bahwa ini benar salah, setengah benar, sekian persen salah, ini gimana Pak? Oh itu menggunakan t-test independence Pak. Sebentar apa itu Pak? T-test independence itu untuk mencari T-test itu untuk apa tuh Pak? Gimana Pak? T-test itu untuk apa? Untuk mencari ini Pak, apakah ada perbedaan antara variabel X sama variabel E. Jadi kalau ada perubahan signifikan nggak gitu antara variabel. Kenapa harus itu Pak? Kenapa harus cari itu? Kenapa harus cari kayak gitu? Tadi kan untuk menguji akurasinya Pak, jadi akurasi yang manual itu saya uji menggunakan t-test independen, apakah ada perbedaan, kalau ada perbedaan signifikan berarti itu tidak baik Pak. Bukan kayak gitu, itu bukan seperti itu Pak, t-test Pak, setahu saya ya, bukan seperti itu ya. Ngukur sebenarnya gampang Pak, Bapak sudah punya aturan manualnya, ya kan? Yang katanya Bapak anggap benar tadi kan, benar ya? Sepakat ya Bapak pengukuran manual kita anggap benar ya? Ya kan? Nah, sekarang masalahnya Bapak mendigitalisasi nggak ukuran manual itu?
Gimana Pak, agak putus-putus kalau di sini Pak, suaranya agak. Oke, gini. Sebenarnya gini Pak, targetnya apa sih gitu ya? Kalau mau Bapak mau mengukur gampang, sebenarnya gini. Bapak melakukan digitasi tepi manual, ya, tepi dari dulu manual lebih. Maaf Pak, apa hanya saya atau di Prof juga putus-putus? Nggak tahu. Kalau Bapak punya Bapak sih nggak putus-putus di tempat saya. Lancar Pak, kami di kampus. Soalnya Neping Pak, neping ini lancar neping Pak. Soalnya tadi saya di kantor, Bu, ketika waktu mau ujian, masuk ujian, ternyata di kantor blokir Zoom-nya dari ISP, jadi kembali lagi ke rumah, Bu. Oke, Pak, gini Pak, coba tampilin satu luka Pak, yang nggak terlalu inilah, yang agak dilihat lumayan nggak nyaman, yang nyaman lah itu. Itu Prof Emma habis ini makan nggak? Oke, Pak, apa? Gini, mungkin saya kasih tahu apa cara mengukur ya Ya, kalau targetnya adalah perimeter ya, sekali targetnya apa? Kalau targetnya adalah Bapak melihat apa yang diukur, saya nggak ngerti nih kalau pakai tes ya. Gini aja Pak, sudah bisa kedengeran Pak? ya. Nih, ibaratkan Pak ya, gambar, aduh hilang tadi. Tampilkan ini Pak, tampilkan satu luka Pak. Oke, yang ini, Pak ya. Oke, boleh ya. Biar bisa, ini gimana ya caranya ya, annotate ya. Nah, gini Pak, Bapak kan manual ukurnya ya? Ya, Harusnya kalau enggak, Pak, ya. secara manual, Pak. Harusnya gini aja Pak, kalau kita ngomong target, sekali lagi targetnya adalah perimeter ya. Bapak melakukan ini aja, mendigit aja gini, mendigit manual. Tidak kelihatan ya? Mendigit manual ya. Ini luka yang sebenarnya. Oke. Ya kan gini. Kemudian nanti kan ada ada proses bagaimana mendeteksi perimeter. Saya nggak tahu pakai metode apa. Ini yang pertanyaan yang menurut saya jadi pertanyaan ya. Kemudian nanti misalnya nih gitu kan ya, ternyata hasil dari perimeter dari sistem tadi yang pakai metode apa tadi, hasilnya seperti ini Pak. Misalnya kayak gini. Ya. Kesimpulannya apa Pak? Ada yang error, ada yang enggak ya? Ya, kesimpulannya kalau misalnya perimeter itu tadi merah, PPM itu, kemudian yang manual itu kuning, ya ada selisih yang tidak baik, Pak. Menurut saya seperti Ada selisih yang tidak baik, berarti ada error ya. itu. Yang tidak pas pikselnya itu disebut error, yang pas pikselnya maka disebut dengan yang akurat. Ya. Ya, Bapak kalau mau mengekstrak lagi menjadi misalnya confusion matrix dan seterusnya, berarti kan ada yang bukan perimeter dideteksi sebagai perimeter, ya kan? Ada yang perimeter tidak dideteksi sebagai perimeter, ada yang perimeter dideteksi sebagai perimeter. Nah, berarti true positifnya adalah yang perimeter dideteksi sebagai perimeter. Berarti itu yang benar kan ya? Begitu. Nanti kalau Bapak mau menganggap itu menghitung seberapa jumlah error sama enggak. Nanti tinggal dikembangkan lagi aja. Bapak mau bisa menggunakan threshold, bisa menggunakan enggak. Misalnya jika jumlah perimeter jumlah yang benar itu lebih dari sekian persen, maka dianggap benar. Jika kurang dari sekian persen dianggap salah. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Berapa angka yang bisa diambil itu tergantung dari mungkin paper-paper sebelumnya. Mereka menggunakan threshold berapa, dikatakan seperti itu. Bisa menggunakan seperti itu juga. Jadi bisa diukur per pikselnya, ya kesamaan per pikselnya. Bisa diukur berapa lebar ininya. Kalau lebar nanti agak tidak bagus ya. Misalnya gini, selisihnya berapa lebarnya antara yang merah sama yang kuning. Itu bisa juga, tapi itu kurang bagus. Artinya kalau saya punya lebar yang seperti ini, kuning kayak gini deteksinya kan, bisa jadi lebarnya itu sama. Atau perimeternya panjangnya sama, kelilingnya. Tetapi kan tempatnya bisa salah itu. Tapi kan selalu diukur hanya kita ngomong berapa panjangnya kan seperti itu. Tapi kalau yang ini tadi kita ketahuan per pikselnya berapa.
Nah, itu diukur, berarti kan kita ketahuan mana yang pas banget, mana yang enggak. Atau kita ukur juga, misalnya nih, ada pixel di sini sama pixel yang asli sama pixel yang benar di sini, pixel yang asli seperti ini. Berapa jarak pixel yang ini sama pixel yang ini, diukur jaraknya. Jarak ini nanti Bapak kasih threshold. Jika jarak misalnya ya lebih dari sekian pixel, maka dianggap benar. Jika jaraknya lebih dari sekian pixel, maka dianggap salah. Nah, bisa dihitung seperti itu. Artinya tidak benar-benar presisi. Itu tergantung dari bagaimana Bapak. Ini main geometri, Pak ya. Jadi mainnya ini adalah permainan geometri. Nah, itu kalau mau gitu. Yang saya nggak paham nih ketika Bapak mau pengaruh. Harusnya pengaruh itu adalah pengaruh variabel ya. Bukan pengaruh variabel. Kalau pemahaman saya ya, titas itu pengaruh variabel. Variabel kolom, maksudnya kolomnya. Ya, itu untuk menggunakan t-test. Ada hasilnya kalau pakai t-test? Ya ada, tapi apakah maksudnya sama? Gitu yang menjadi pertanyaan nanti. Nah, gitu. Jadi kalau mau bagus seperti itu, tapi kan ini udah hasil nih, monggo nanti ya. Bagaimana kita mengukur dikatakan benar atau dikatakan salah? Ya, menurut saya bukan pakai t-test ya, karena t-test setahu saya adalah pengukuran variabel. Jadi kolom yang diukur. Ya. Oke, jadi nanti masing-masing luka yang Bapak tadi bilang 9 tadi itu nanti akan muncul, Pak. Yang pertama berapa nilainya, yang kedua berapa nilainya, yang ketiga berapa nilainya, yang keempat berapa nilainya, kan itu. Munculnya seperti itu. Nanti terus di rata-rata ya untuk melakukan performansi, mengetahui performa dari semuanya itu. Ya, jadi Bapak mungkin harus naik dikit nih ke ranah yang perimeter ya, geometrik ya, terutama di perimeter. Dan Bapak kalau mau mengembangkan lagi nantinya ya, kalau saya sekarang Bapak sebenarnya bisa menghitung. Ya. Itu sudah banyak kok perhitungan-perhitungan bagaimana mengukur area yang memiliki luas yang tidak teratur ya. Saya tidak teratur itu banyak, Pak. Sebenarnya bisa aja sih, mudah aja kalau digital seperti ini ketahuan berapa jumlah pixel yang ada pada di dalam lingkaran ini kan gitu sebenarnya. Kalau dia Pixelnya nanti per pixel mewakili berapa, kan tadi udah ketahuan di rasio tadi, satu pixel itu mewakili berapa milimeter, ya tinggal dikalikan aja berapa jumlah pixelnya, ketahuan sebenarnya. Berapa jumlah pixel yang ada pada sebuah sebuah bentuk ini ya, form seperti ini. Itu di Python saya rasa juga ada itu. Ya. Gini Pak, semakin kita banyak baca, semakin kita akan merasa kita harusnya gitu. Kalau saya pribadi, saya semakin banyak baca, harusnya jadi semakin banyak bodoh. Ternyata kita belum tahu dalamnya. Semakin sedikit membaca, semakin kita merasa semakin yang paling pintar. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca yang lain gitu. Ya, itu menurut saya perlu dihati-hati Pak. Supaya kita tetap belajar terus Pak. Ya, itu Pak. Mungkin ada tanggapan, silahkan Pak. Monggo. Kalau nggak ada, langsung Prof. Saya cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Andi. Ini ada beberapa poin yang saya ringkas dari arahan Pak Andi. Pertama, perimeter luka diabetes yang sudah ada datasetnya itu akan menarik untuk sebagai pembanding. Kemudian Pak Win kayaknya kurang fokus ya. Jenis diabetes itu sebenarnya banyak ya Pak. Ini bisa dispesifikan ini yang dijadikan objek Pak Win ini jenis diabetes yang mana. Kemudian nanti bisa lebih dilengkapi lagi penjelasannya. 7 orang itu kemudian diambil berapa gambarnya. Apakah gambarnya itu kemudian dikelompok-kelompokkan berdasarkan letak atau posisi luka dan sebagainya. Kemudian Pak Win itu coba untuk bisa mengulik lagi kerangka kerja algoritma dalam menghitung perimeter ya, sehingga nanti bisa lebih difokuskan pembahasannya terkait deteksi kontur misalkan ya. Kemudian perlu juga untuk dipahami kronologi didapatkannya ukuran rasio ya. Kemudian yang terakhir menarik untuk dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya,
khususnya terkait dengan bagaimana mengukur perimeter dari area yang memiliki luas yang tidak teratur. Nah, itu beberapa poin yang saya ringkas dari arahan Bapak Dr. Andi. Yang berikutnya, Bapak Dr. Alfa bisa memberikan arahan selanjutnya. Ya, terima kasih Prof. Emma. Oke, Pak Win. Berarti ini saya konfirmasi Pak ya. Pada kelilingnya ya Pak ya, bukan di luasnya ya. Ya, keliling Pak. Soalnya ini kan di rumusan masalah kan luas kan ditulis luas luka. Nah, saya malah balik tanya kenapa dengan luas Pak? Kenapa nggak diukur juga luasnya? Nah, itu tadi Pak. Karena tadi saya ingin membandingkan itu Pak, secara pengukuran manual tadi, itu kan pengukuran manual tidak bisa kita mengukur areanya, karena areanya segi 4, jadi panjang kali lebar saja. Sedangkan luka itu kan areanya tidak beraturan Pak. Kalau kita mau uji akurasi dengan manual itu tidak bisa. Jadi saya mengambil kesimpulan kita menguji perimeternya saja gitu Pak, bukan area. Oke. Tapi kan bisa di Oke, tapi memungkinkan tidak Pak kalau misalkan tidak dibandingkan dengan pengukuran manual dengan digital gitu, luasnya diukur itu? Yang memungkinkan Pak. Makanya saya membuat tadi Imito dan ImageD itu untuk perbandingan secara digitalnya. Selain secara manualnya, saya gunakan secara digital juga. Enggak, tapi kan yang Imito sama ImageD tadi kan hanya untuk perimeter ya, keliling ya. Nah, kalau luas itu bisa ya sebenarnya ya? Bisa Pak, Imito dan ImageD bisa. Oke, karena kan ya tadi sudah dipaparkan panjang lebar sama Pak Andi ya, kalau kita kan terpenting di sini sebenarnya kontribusinya gitu lah. Terlepas dari yang Bapak lakukan itu sudah panjang, banyak pekerjaannya gitu, tetapi tetap yang namanya tesis itu harus diunggulkan kontribusinya gitu. Nah, dan itu juga belum terlalu kelihatan ya, karena sebenarnya bisa kelihatan kalau dikembalikan ke domain penelitiannya Pak di diabetesnya gitu loh. Jadi memang mau tidak mau Bapak harus mungkin membuat hasilnya dikembalikan kepada klasifikasi diabetesnya gitu ya, meskipun sampelnya hanya 7 tadi ya. Halo, sampelnya 7 tadi Pak ya? Iya, sampelnya ada 7. Oke, 7, tapi kan di generate banyak gambar gitu. Jadi satu sampel itu menghasilkan berapa gambar? Satu sampel itu menghasilkan 3 gambar Pak, kemudian ditambah Imito dan ImageD itu ada 5 gambar. Nah, tapi satu sampel itu mewakili setahu saya penderita diabetes itu kan ada level-levelnya ya 1 sampai 4 gitu ya. Nah, ya, itu ada Pak. itu juga. Kalau di penelitian ini tidak saya tampilkan, tetapi di aplikasi ada Pak. Ada 3 jenis luka. Oke, nah maksud saya untuk level 1, misal luka itu mulai ada di level berapa? Level 3 Pak. Level 3 dan 4? Level 3 Pak, kalau untuk kayak di perawatan level 3. Enggak, maksud saya luka pada penderita diabetes itu hanya ada di level 3 gitu? Oh enggak Pak, setiap level ada. Cuma yang paling parah itu di level 3 dan level 4. Oke, maksud saya itu kenapa nggak dilarikan ke situ hasil parameternya gitu Pak ya. Jadi keluarannya kan sudah ketemu dari input Bapak, tapi problemnya memang kalau misalkan Bapak nggak punya input dari setiap level, tentu saja kita nggak bisa ngambil kesimpulan kan. Bisa Ya, jadi tidak ada yang level 4 karena memang input datanya tidak ada gitu. Tapi ya sekali lagi, ya nggak apa-apa, itu bisa jadi batasan gitu, dan di akhir nanti bisa ditarik kesimpulan kalau memang input datanya terbatas gitu ya, sampelnya gitu. Tapi dari sampel yang ada pun Bapak bisa menggambarkan secara digital tadi ya parameternya, kemudian kalau perlu luasnya nggak apa-apa gitu. Dan kemudian pengujiannya juga, nah di sini menjadi penting ya, karena
tetap mau membandingkan dengan manual ya. Yang mau ditarik apa? Kenapa harus dibandingkan dengan manual juga? Karena ya, perhitungan yang paling benar itu rasio 1:1 itu manual, Pak. Oke. Tadi sudah disinggung juga ya, nggak perlu saya ulang. Tidak perlu menggunakan tes statistik menggunakan seperti itu, Pak, karena itu kan sampelnya jumlahnya terbatas dan diketahui gitu. Kecuali Bapak nggak tahu populasi yang mau diuji, baru pakai pengujian tes tadi. Itu kemudian, nah nanti dalam gambaran Bapak, ketika menggambarkan hasilnya nanti ya, misalkan satu penyakit gitu ya, satu luka gitu. Nah itu kan punya ciri, kalau dalam ciri ciri bahasa medisnya itu kan ada ya, misalkan ada granulasinya, tadi Anda disinggung kan, ada itu kedalamannya gitu. Nah kalau dalam perhitungan ini ada nggak parameter tertentu yang bisa mencirikan selain kalau parameter kan berarti kan ukuran panjang dan kecilnya. Selain itu ada enggak? Ada Pak, sebentar saya share dulu. Nah, sebenarnya ada video penelitian saya, Pak. Jadi di sini akan nampak ini dari resolusinya dan skalinya, skala di sini. Kemudian ada juga granulasi, slope, dan nekrotik. Nah ini Pak. Oke, ini yang sudah didapat dari ini ya, dari aplikasi yang saya buat, Pak. Oke. Kemudian nanti kita buat grafik di sini. Ini saya tidak tampilkan, Pak, karena waktu SHPT kemarin panjang sekali, jadi batas waktunya tidak. Oh iya sudah ada nih. Berarti nanti akurasinya gimana cara membandingkannya? Nah, untuk pembandingan akurasinya ini di video saya juga sudah ada, Pak. Jadi ini pengukuran manual yang saya lakukan di atas mika, kemudian saya pakai kawat solder begini. Nah, saya potong, kemudian saya bentangkan, nanti kawat soldernya dihitung di penggaris seperti ini. Nah, nanti kan yang kita hitung kan perimeter, Pak. Perimeter itu kan panjang ya. Jadi yang kita hitung adalah panjang dari solder ini, kemudian kita hitung juga panjang dari digital itu. Nah, berarti harus membatasi ini ya, hanya pada panjang saja. Padahal itu mungkin nggak panjang yang sama itu mewakili dua kelas penyakit yang berbeda? Sebenarnya bisa saja, Pak. Nah, itu membedakannya gimana nanti kalau panjangnya sama? Kalau panjangnya sama ya kita, makanya saya batasi di luka diabetes itu, Pak, jadi tidak ke yang lain. Enggak, maksudnya sama-sama luka diabetes. Ukurannya sama gitu ya, tetapi jenis levelnya berbeda itu kan mungkin kan nanti? Mungkin kan, Pak. Makanya di sini ada slope, generasi, dan nekrotis tadi, Pak. Yang membedakan apa lagi tadi? Slope, nekrotik, dan granulasi. Oke, tapi ini bisa didapat setelah keluar ininya tadi ya? Ya, keluar hasilnya, Pak. Sama parameter ya? Ya, ini ada area dan area parameter, short axis-nya, long axis-nya, kemudian resolusi fotonya sekian. Semua ada perhitungan, di sini ada rumusnya, Pak. Makanya saya tambahkan rumus di sini biar bisa ingat gitu. Oke. Ya, oke. Jadi memang sebenarnya sudah ini ya, sudah ada beberapa saya lihat tadi, tapi untuk pengujian sepertinya nggak usah menggunakan model uji tes seperti ini. Terus
kesimpulan hasilnya itu yang mana? Saya juga belum nemu. Jadi gambar itu berarti 3 itu Anda mewakili. Maksud saya ketika tadi sudah mendefinisikan jenis-jenis lukanya, ya itu kan ada 4 level. Nah itu Anda bisa menemukan berapa luka gitu loh maksud saya. Mudahnya seperti itu. Oh, kalau di skripsi, maaf, di tesis ini saya hanya mendefinisikan untuk ini Pak, perimeter saja, tidak yang jenis lukanya. Mungkin kan nggak sampai diklasifikasikan itu dari hasil yang sudah diperoleh sekarang, Pak? Kalau saat sekarang memang sudah ada jadi Pak, tapi perlu improve lagi Pak, karena hasilnya untuk mendeteksi granulasi slug dan nekrotik itu kita perlu menggunakan double layer, jadi low layer dengan high layernya itu. Nah itu harus improvasi di situ Pak, diimprove lagi. Saat ini sih sudah jalan seperti ini, tetapi perlu diimprove lagi. Nggak apa-apa pakai sampel yang Anda punya saja, Pak. Karena kalau mempertahankan argumen ini hanya berdasarkan parameter, kok menurut saya agak canggung ya nanti hasilnya. Jadi nggak apa-apa pakai dibatasi dengan sampel yang Anda punya gitu ya. Dapatnya berapa gitu, jenis lukanya. Bisa dipengerti Pak Win? Ya insya Allah nggak terlalu ribet lah, itu kan cuma tulisan aja kan, nggak banyak. Insya Allah. Ya. Oke, itu saja dari saya, Prof. Emma. Ya, ada 3 hal yang saya sarikan dari arahan Bapak Dr. Alfa. Pertama, silahkan pembahasannya lebih dilengkapi gitu ya, supaya nanti bisa diunggulkan kontribusi dari penelitian ini gitu ya, kaitannya dengan klasifikasi diabetes. Kemudian tambahkan dalam batasan terkait keterbatasan kondisi dataset yang Pak Win punyai. Kemudian kalau penelitian ini dilanjutkan sampai diketahui jenis luka, memungkinkan atau tidak. Ya, itu tadi tantangan terakhir ya. Selanjutnya Pak Win saya tempatkan di waiting room ya Pak. Siap. Ya Pak Win, ujian tesis Pak Win sudah dinyatakan selesai ya untuk hasilnya. Sudah kami diskusikan dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Sunyoto MKOM selaku Ketua Tim Penguji. Monggo Bapak. Terima kasih Prof. Pak Win, kita tadi sudah diskusi Pak ya terhadap hasil ya yang Bapak hasilkan ini ya. Cukup banyak kerjaannya, cuman kayaknya perlu difokuskan ya ke arah mana ya nanti, termasuk pengukurannya tadi ya. Mungkin dipaskan lah ya, kalau kita mengukur targetnya di perimeter ya kita bagaimana mengukur perimeter ya, bagaimana menguji ya bahwa perimeter yang dihasilkan dari propose metode dengan itu seberapa error, seberapa akurat itu ya, seberapa pas itu kan perlu diukur ya. Itu tadi Pak. Kita sepakat Pak Win untuk meluluskan Pak Win ya dengan revisi ya, artinya harus direvisi dulu nanti baru dengan bulat lulusnya ya. Selamat Pak Win ya. Selamat Pak Win, terima kasih banyak Bapak Dr. Andi dan Bapak Dr. Alfa atas arahan-arahan untuk hasil penelitiannya Pak Win. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, terima kasih semuanya, Prof. Emma, kemudian Pak Alfa, dan Pak Andi Sunyoto. Alhamdulillah, terima kasih bimbingannya, kemudian masukannya. Selamat. Ya. Ini bisa meninggalkan room ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat Pak.